Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaina Al-Munawaroh dari Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Saya di sini tidak sendiri. Di samping kiri saya ada rekan Alfi Nur Hamidah dan di samping kanan saya ada Anissa Ila Sabida Rosyad. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian KTI, ciri-ciri KTI, dan jenis-jenis KTI. Kepada rekan Alfi dan Anissa, sebagai presentasi saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan Zaina. Di sini saya akan mengawali presentasi saya dari pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah menurut beberapa ahli dalam Adnan Effendi dan kawan-kawan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut. Menurut Sarmadan yaitu suatu tulisan yang bersifat ilmiah dan disusun secara sistematis. Menurut Wahyu, suatu karangan yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Menurut Broto Wijoyo, yaitu karangan ilmu pengetahuan yang membahas fakta dan ditulis menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian karya tulis ilmiah adalah karya ilmiah, hasil pemikiran dan imajinasi seseorang yang dikonfirmasikan pada orang lain dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Mengapa sih kata itu penting? Ada yang tahu? Ya, saya akan menjelaskan mengapa KTI itu penting. Pertama, pentingnya KTI itu untuk mendorong berpikir kritis. Baik, untuk poin selanjutnya adalah jenis-jenis KTI yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Ila. Baik, terima kasih untuk rekan Alpi. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis KTI. 1. Artikel ilmiah atau jurnal. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konversi ilmiah yang telah disepakati. 2. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. 3. Makalah. Makalah merupakan karya tulis yang berisi tentang suatu pokok yang dimaksudkan yang dibacakan kepada khalayak umum sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang keempat, tesis. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi atau yang dilakukan secara mandiri yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah, baik melalui penelitian induktif maupun deduktif yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pengawasan pembimbingnya. Tesis juga merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar magister atau strata 2 S2 yang menempuh jalur tesis. Yang kelima, disertasi. Disertasi merupakan karya tulis akademik hasil studi atau penelitian yang lebih mendalam yang dilakukan secara mandiri serta berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan atau penemuan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor atau S3 di bawah pengawasan pembimbingnya. Yang keenam, paper. Paper dalam konteks akademik dan penelitian adalah tulisan ilmiah yang membahas topik tertentu, biasanya dengan didukung data dan argumen yang kuat. Yang ketujuh, kertas kerja. Jenis karya tulis yang lebih ringkas dan fokus pada pembahasan suatu topik tertentu disebut kertas kerja. Yang kedelapan, artikel ilmiah populer. Adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak umum, bukan hanya para akademis. Artikel ini berpedoman pada standar ilmiah, namun penyajiannya lebih santai dan menarik untuk dibaca, sehingga menarik perhatian pembaca awam. Baik, saya akan menambahkan poin-poin yang disampaikan oleh rekan Anissa tadi tentang jenis-jenis KTI. Yang terdapat 8 poin, salah satunya adalah paper dan kertas kerja. Kadang itu teman-teman bingung kan, apa bedanya paper dan kertas kerja? Di sini paper itu jumlahnya halamannya itu lebih sedikit, terdapat 2-5 halaman. Jika kertas kerja itu tidak, formatnya itu bisa berupa draft, catatan, atau dokumen. Yang paper itu biasanya mengikuti standar format jurnal atau konferensi ilmiah dengan struktur yang jelas dan lengkap.
Sedangkan kertas kerja itu kurang formal dan bisa lebih fleksibel dalam hal struktur dan format. Dalam publikasinya, paper itu biasanya mengikuti standar formal jurnal atau konferensi ilmiah dengan struktur yang jelas dan lengkap. Sedangkan kertas kerja itu kurang formal dan bisa lebih fleksibel dalam hal struktur dan format. Dalam publikasinya pun, paper itu umumnya dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Sedangkan dalam publikasinya, paper itu umumnya dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Sedangkan kertas kerja itu tidak selalu dipublikasikan secara formal, bisa digunakan untuk diskusi, seminar, atau bahan ajar di lingkungan internal. Jadi kesimpulannya di sini adalah KTI adalah salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seseorang yang dikonfirmasikan pada orang lain dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. KTI itu penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kelompok kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.